Telah menyabet sejumlah penghargaan dari ajang kejuaraan nasional maupun internasional mengenai penataan kota membuat Surabaya dijuluki sebagai kota sejuta tanaman. Lantas dari mana saja ratusan tanaman yang ditanam di kota Surabaya ini? Kita tanyakan bersama rekan Monica Gracia langsung dari Surabaya. Monica, silakan. Halo Marvin, selamat siang. Kau apa kabar? Marvin, tahu nggak kenapa saya betah sekali tinggal di kota Surabaya? Karena di kota Surabaya ini selain ramah lingkungan juga memiliki ratusan taman. Dan seperti yang kalian ketahui, saat ini kota Surabaya sudah banyak memiliki penghargaan mulai dari ajang nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, Surabaya juga sebagai pelanggan dengan meraih penghargaan sejumlah penghargaan. Maksud saya seperti Adi Wiyata Kencana selama 3 tahun berturut-turut. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana resep rahasia dari menangnya Pemkot Kota Surabaya, dan saat ini saya sudah berada di dapur Pemkot Surabaya, yaitu di Kebun Bibit. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Dita sebagai Kepala UPTD Taman Kota Surabaya. Halo Mbak Dita. Selamat siang. Selamat siang. Mbak, mungkin bisa dijelaskan juga, saat ini kita sudah berada di Kebun Bibit Wonorejo Surabaya, Mbak, yang merupakan tempat untuk budidaya tumbuhan yang didistribusikan di ratusan taman yang ada di Kota Surabaya. Sebenarnya yang bikin saya penasaran, Mbak, siapa inisiator dari adanya Kebun Bibit ini? Ini sudah lama ada, jadi sebenarnya ada 2 tempat juga sih, di Flora dan di Wonorejo. Sudah sejak mungkin Bu Risma waktu jadi kepala dinas DKRTH itu sudah ada seperti itu. Mbak, kira-kira di sini ada berapa jenis tanaman yang ditanam? Banyak sekali, bisa lebih dari 100 itu. Mbak, mungkin kita bisa sambil jalan-jalan lebih seru kayaknya iya, ya. Monggo. Sudah berapa Mbak? Kira-kira spesifiknya ratusan kah? Yang ada di sini yang kita bibitkan itu kurang lebih sekitar 90-an sampai 100. Mbak, baik. Saya bantu memegang mic-nya Mbak ya. Mbak, kalau boleh tahu kira-kira bisa disebutkan nggak Mbak berapa jenis tanaman yang ada di Kebun Bibit ini? Jenis tanamannya banyak ya, karena kita kan ada beberapa yang pengadaan juga, ada yang bisa dibibitkan. Yang dibibitkan yang saya sebutkan tadi sekitar 100-an lebih itu. Ada tanaman apa aja tuh Mbak? Salah satunya mungkin ini ada Rowelia yang berbunga warna ungu, terus ada bunga sepatu yang merah itu, ada melati Jepang, terus ini ada oleander tapi yang belum jadi ya, terus itu yang nggak berbunga sih, ada yang warnanya merah itu arva merah, seperti itu. Mbak, sambil kita jalan-jalan mungkin, baik kita sambil jalan-jalan, sebenarnya apa yang sedang dilakukan Bapak dan Ibu di sini siang-siang bolong begini Mbak? Ini di Kebun Bibit Wonorejo ini salah satunya ada divisi yang pembibitan, itu kurang lebih sekitar 5 orang. Jadi mereka sekarang ini sedang melakukan pemotongan. Jadi setelah diambil dari taman-taman yang Surabaya, dari misalnya mereka nganterin tanaman gitu ya, sekalian ngambil untuk dipotong-potong di sini. Nah, ini yang sedang mereka kerjakan sekarang. Oh ya Mbak, berbicara mengenai tanaman, kira-kira dari ratusan taman yang ada di kota Surabaya itu, adakah tanaman yang pasti ada di setiap taman yang ada di kota Surabaya? Atau seperti apa? Hampir semua yang ada di sini, di bibitan sini, ini ada semua di semua taman. Ada. Jadi istilahnya ini adalah tanaman pendamping ya. Jadi sebenarnya taman itu kan ada tanaman yang mau ditonjolkan itu apa, kana, seperti apa yang berbunga indah gitu. Yang di sini tuh kayak pendampingnya gitu. Tapi ada beberapa yang berbunga juga ada yang di sini. Berarti bisa dibilang ini adalah pabriknya taman-taman yang ada di kota Surabaya. Iya. Mbak, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya ini untuk apa Mbak tadi Mbak, oleander. Ini kira-kira sudah berumur berapa lama ini? Masih berbentuk kayu seperti ini? Ini oleander baru sekitar semingguan kurang lebih. Jadi ini kan tinggi ya pohonnya ya. Maksudnya ini masih kurang lebih semingguan. Kalau ini saya jelaskan, ini yang prosesnya malah justru bisa yang dari sini. Jadi yang ini 2 hari seperti itu. Terus ini kita lihat ini yang seminggu. Kurang lebih ada perbedaannya. Berarti di awal itu 1 hari, lalu ini 10 hari, dan ini yang sudah mulai terlihat segar. Iya, ini adalah sudah 2 minggu. 2 minggu yang tingginya kurang lebih sekitar 20 cm seperti itu. Mbak, secepat itu 2 minggu bisa tumbuh segar seperti itu Mbak. Iya. Kira-kira perawatannya sendiri seperti apa ya? Sebenarnya mudah sih. Jadi kalau ini kita mulai dari memotong ya seperti ini. Habis itu kita siapkan media tamannya, dari media tanamnya gitu, dari campuran tanah sama kompos. Bisa dilihat langsung. Boleh kita sambil jalan-jalan ke sana Mbak. Jadi ini yang sedang dilakukan teman-teman.
Ini media tanamnya ini ada campuran dari komposnya juga ya Pak Bibit ya? Iya, ada komposnya, ada sekam itu diaduk jadi satu sama tanahnya. Ini untuk menyuburkan tanaman. Nah, untuk ditanam ini jadi ada kompos dari perantingan daun sama sekam kulitnya padi diaduk jadi satu untuk menyuburkan tanaman gitu loh. Berarti Pak, untuk mendapatkan tanah yang subur ini campurannya ialah kompos dan juga gabah Pak ya? Iya, sekam itu kulitnya padi. Ya. Oh ya Pak, kembali ke Mbak dulu Mbak ya. Mbak, sebenarnya untuk mempercantik kota sebenarnya tuh apakah yang kita butuhkan itu adalah tanaman yang mahal atau yang cantik sebenarnya? Sebenarnya enggak seperti itu ya, karena hampir semua taman yang ada di Surabaya sebagian besar adalah hasil pembibitan seperti itu. Jadi untuk membuat taman yang cantik itu kan juga diperlukan permainan komposisi warna, nggak harus yang mahal, jadi seperti itu. Berarti resep rahasia dari Pemkot Surabaya untuk mempercantik tamannya ialah tidak hanya dengan menggunakan tanaman yang mahal, tapi dengan cara mengkombinasi warna seperti itu. Iya, jadi nanti yang memang kita tanaman yang beli itu untuk vokal poinnya atau untuk daerah-daerah tertentu yang memang itu harus sudah jadi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, baik Mbak, terima kasih, tunggu sebentar di sini Mbak. Ya pemirsa, berbicara mengenai tentang wisata edukasi, dan sebelumnya saya juga sempat berjalan-jalan ke suatu wisata bernama Kebun Pak Budi, yang mana di sana diajarkan bagaimana cara menanam yang baik. Berikut liputannya. Jika dalam mudik mendatang Anda mampir di Kabupaten Pasuruan, ada baiknya Anda juga mampir ke wahana wisata edukasi baru yang bernama Kebun Pak Budi. Karena di tempat ini selain Anda juga bisa liburan, Anda juga bisa belajar mengenai cara beternak dan juga bertani. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Kebun Pak Budi, wisata edukasi yang berlokasi di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menawarkan konsep bermain sambil belajar yang menyenangkan bagi keluarga Anda. Di lahan seluas hampir 2 hektar ini, para pengunjung bisa berwisata sambil belajar ragam pertanian, peternakan, dan perkebunan. Di antaranya, mencoba langsung cara menanam sayuran hidroponik, memancing ikan di tambak, hingga memanen telur dari peternakan ayam. Timbul pemikiran Pak Budi untuk membuat edukasi pembelajaran terhadap siswa-siswa bagaimana proses dari padi sampai jadi nasi, proses dari kopi bisa mencapai jadi kopi bubuk, dari proses telur bisa jadi ayam. Nah, seperti itu kita ajarkan di sini semuanya. Dibuka sejak November 2017, tempat wisata yang satu ini tidak pernah sepi pengunjung. Anda pun bisa mengajak keluarga menikmati keindahan alam sembari menginap di pondok-pondok yang memang disediakan sebagai tempat penginapan. Tiket masuknya pun sangat terjangkau. Untuk akhir pekan, Anda cukup membayar tiket Rp25.000 saja. Dan di luar akhir pekan, tarif tiket hanya Rp20.000 saja. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Monica Gracia, Fikri Alfadin, Metro TV. Nah, kembali lagi ke Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya. Tadi perbincangan kita sampai kepada tanah yang baik ialah tanah yang dicampur dengan pupuk kompos dan juga gabah dan Sekam Pak ya? Itu kulitnya padi. Iya. Ya, dikasih pupuk kompos ya sama tanah taman, nah terus diaduk jadi satu, dimasukkan dalam polybag. Oke, Pak. Nah, terus nanti tanamannya itu ditancapkan. Ya, stop Pak. Sebelum menjelaskan lebih detail, mungkin bisa jelaskan dengan Pak siapa ini Pak? Pak Bibit. Pak Bibit di Kebun Bibit ya. Iya. Kali ini saya lebih penasaran Pak, sebenarnya bagaimana cara menanam tanaman yang tepat Pak. Cuman kan kadang-kadang Pak ya kita menanam di rumah tetapi tumbuhannya malah kering Pak. Mungkin bisa langsung dipraktekkan Pak sambil kita. Di sini sebenarnya untuk sebenarnya kalau penanaman, kalau ini namanya kan batang setek. Nah, batang setek ini dari ruasnya ini sekitar 3 cm. Nah, potong gini. Nah, untuk benar Pak, saya juga kepengen ikut. Iya. Siapa tahu nanti saya punya kebun di rumah Pak. Iya.